Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Yahoo. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat, nikmat dan rahmat Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua bukan karena kekuatan kita, melainkan belas kasihan yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta yang di atas. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pidato saya kali ini bertemakan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas diri. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, di era globalisasi ditandai antara lain dengan meningkatnya kontak budaya dan komunikasi antar bangsa, terutama dengan menggunakan bahasa internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia perlu dikukuhkan, karena bahasa merupakan jati diri bangsa. Hal tersebut sesuai dalam buku kumpulan putusan Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938 sampai 2008, bahwa bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat pemersatu, pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa, serta wahana komunikasi ke arah kehidupan yang lebih modern dan beradab. Kemudian, globalisasi dengan segala pengaruhnya akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama bahasa. Bahasa yang semakin global memungkinkan adanya penggerusan terhadap bahasa-bahasa yang lemah dan tidak memiliki jati diri yang kuat. Bangsa Indonesia yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar daerah di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting, sehingga memiliki kedudukan istimewa. Selain itu, bahasa adalah cermin dari karakter bangsa, seperti kata pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa dapat menjadi identitas
diri pengguna bahasa tersebut. Hal ini disebabkan bahasa juga menjadi cerminan dari sikap seseorang dalam berinteraksi. Sebagai identitas diri, bahasa akan menjadi penunjuk karakter pemakai bahasa tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian bahasa Indonesia, termasuk pemerintah. Bahasa sifatnya dinamis. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Namun, sifat bahasa yang dinamis tersebut jangan melunturkan jati diri bahasa kita, sehingga pelan-pelan akan menggeser kedudukan bahasa kita, bahasa Indonesia yang harus kita banggakan dan yang harus kita pertahankan. Kemudian kita menyadari bahwa bahasa asing sudah menjamur di kalangan warga negara Indonesia dan tidak dapat kita elakkan. Maka sebagai bangsa Indonesia, kita juga perlu menguasai bahasa asing untuk dapat bersaing di era globalisasi. Bahasa asing tidak perlu kita khawatirkan akan mengerus bahasa Indonesia. Yang perlu kita perhatikan, kita harus menjaga sikap dan dapat menggunakan bahasa asing secara proporsional dan kondisional. Kesadaran itulah yang perlu kita tanamkan kepada warga negara Indonesia dengan menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, seseorang dikatakan berjati diri Indonesia jika dapat berbahasa Indonesia dengan baik, mencerminkan kepribadian keindonesiaan, serta memiliki kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Indonesia. Baik, demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, baik dari isi maupun tata cara saya dalam menyampaikan pidato, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya atas nama Perhatian Wali mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu Wasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Yahoo.